Selamat siang semuanya. Halo semuanya, selamat datang di presentasi proyek data mining kelompok kami, yaitu kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wilfried Donatus Ampera. Bersama saya ada Gary dan Gilbert. Jadi sebelum kita masuk ke detail lebih mendalam mengenai proyek kami, izinkan saya memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang akan kami presentasikan pada hari ini. Jadi presentasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu saya sendiri akan membahas overview singkat dan pemikiran dasar. Itu apa itu masalahnya, apa tujuannya, dan apa manfaat yang bisa diperoleh. Juga bagian 2 akan dijelaskan oleh teman saya Gary yang akan membahas metode lengkap data yang digunakan, metode yang dipilih, alur preprocessing, dan hasil EDA dengan 9 visualisasi. Juga bagian ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Gilbert. Itu akan membahas hasil pemodelan, analisis performa, diskusi mendalam, keterbatasan model, dan kesimpulan. Secara singkat, proyek ini membangun sistem prediksi penyakit jantung berbasis machine learning menggunakan algoritma decision tree, diimplementasikan dalam bahasa R dengan dataset heartdata.csv yang berisi 1025 data pasien dan 14 fitur klinik. Sekarang masuk ke pemikiran dasar rumusan masalah. Masalah yang ingin kami pecahkan dapat dirumuskan secara singkat itu sebagai berikut, yaitu dapatkah kita membangun model berbasis data klinis yang mampu memprediksi apakah seorang pasien terdiagnosis penyakit jantung atau tidak, sehingga dapat menjadi alat bantu deteksi dini yang cepat dan akurat. Itu latar belakangnya adalah penyakit jantung. Jadi penyakit jantung ini adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan lebih dari 17 juta jiwa per tahun. Itu menurut WHO. Di Indonesia sendiri, penyakit ini termasuk 10 besar penyebab kematian. Ini membuatnya sangat berbahaya karena sifatnya yang sering simptomatik pada stadium awal, yaitu artinya tidak tidak terdeteksi. Jadi pasien tidak merasakan gejala berarti sampai kondisinya sudah serius. Jadi akibatnya banyak kasus baru yang terdeteksi lambat. Jadi data berbasis data klinis dapat menjawab tantangan ini. Jadi tujuan dari penelitian pada proyek kami adalah 3. Jadi tujuan pertama membangun model klasifikasi decision tree yang mampu mengklasifikasikan pasien dalam 2 kelas. Yang pertama heart disease dan kedua no disease. Ini berdasarkan 13 feature klinis input. Tujuan kedua itu menangani permasalahan kualitas data pada dataset, khususnya pada temuan kami yaitu pada kolom old speak. Ini mengandung 40% entry rusak akibat floating point error. Jadi melalui fungsi preprocessing khusus kami menangani dataset yang rusak ini. Kemudian tujuan ketiga adalah mengevaluasi performa model secara komprehensif menggunakan confusion matrix, 5 metrik evaluasi, pruning, dan cross validation menggunakan 10 fold yang memastikan model yang dihasilkan nanti adalah yang paling bagus, yang paling andal
dan dapat digeneralisasi. Jadi luaran yang dihasilkan juga adalah model decision tree yang terlatih dalam bahasa R mampu melakukan prediksi kelas beserta probabilitas untuk pasien baru. Dan juga visualisasi pohon keputusan atau decision tree yang dapat diinterpretasikan secara langsung. Jadi setiap jalur keputusan dari root ke leaf dapat dibaca seperti aturan logis. Misalnya, jika tipe nyeri dada sama dengan asymptotik dan talak. Jika lebih dari 50, maka heart diasis. Dan juga luarannya ada 9 grafik EDA yang mengungkapkan pola dan hubungan data klinis. Dan juga tabel evaluasi performa model sebelum dan sesudah pruning, serta hasil cross validation 10 volt tadi. Jadi manfaat yang didapat di proyek ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama bagi masyarakat atau dunia medis, yaitu pertama membantu dosen dan tenaga medis untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi, jadi lebih cepat tahu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin. Yang kedua dapat menjadi alat screening awal yang hemat biaya, tidak memerlukan tes tambahan yang mahal. Ketiga, meningkatkan peluang intervensi medis dini yang lebih efektif dan menyelamatkan lebih banyak jiwa. Dan perspektif kedua yaitu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, tentunya menunjukkan penerapan nyata algoritma decision tree pada data medis yang mengandung campuran feature numerik dan kategorikal, dan juga memberikan referensi implementasi dari cross-validation 10 volt tadi. Jadi secara manual di R tanpa dependensi package karet. Ketiga, memperkuat pemahaman tentang pentingnya pra-processing data sebelum pemodelan, khususnya menangani floating point error pada data ini. Itu demikian overview dan gambaran awal dari proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gary, untuk menjelaskan metodologi secara lengkap. Untuk Gary, saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya pada teman saya Frido yang sudah menjelaskan pada step sebelumnya. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Gabriel Sebastian Walemeo dengan NIM akhir 042. Saya biasa dipanggil Giri. Di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana kami menyelesaikan masalah ini dari data yang digunakan, metode yang dipilih, hingga alur pelaksanaan kegiatan lengkap dengan blok diagramnya. Pertama, untuk data yang kami gunakan adalah data hard data dengan formasi SV. Ini adalah adaptasi dari Cleveland Hard Disease dataset di UCA Machine Learning Repository. Ini merupakan salah satu data set benchmark terpopuler untuk penelitian klasifikasi penyakit jantung. Untuk karakteristiknya, untuk sumber tadi sudah kita ketahui dari UCE. Lalu untuk formatnya adalah CSV dengan separator titik koma. Lalu jumlah barisnya di sini ada 1025 observasi pasien. Lalu untuk kolomnya ada 14 atribut, yaitu 13 input, fitur input, dan satu target. Dan untuk fitur numeriknya di sini ada 5 kolom. Ya, ada umur, ada tekanan darah, terus ada kolesterol, type, dan OPEC. Terus untuk fitur kategorikal di sini ada 8 ya. Di sini ada jenis kelamin, ada CP, ada Equitrust, ada Restage, Sense, Locale, dan yang terakhir ada target tentu saja. Terus untuk distribusi kelasnya di sini kami dapat ada 54% itu penyakit memiliki penyakit jantung dan 46%-nya itu tidak. Jadi data ini cukup seimbang. Untuk masalah yang kami hadapi di sini ada 411 entry column all fake rusak akibat floating point error. Ini kisaran 40%. Hmm. Untuk metode yang kami gunakan di sini
adalah supervised learning dengan algoritma decision tree, khususnya implementasi card classification and regression trace melalui aplikasi RPART di bahasa R. Alasan pemilihan ini pertama karena memang kelompok kami dapat algoritma ini. Alasan lainnya adalah interpretable, hasilnya berupa font visual yang bisa dibaca dan dipahami oleh siapa saja, termasuk dokter tanpa latar belakang data science. Cocok untuk data campuran. Decision tree ini bekerja baik pada kombinasi fitur numerik dan kategorikal tanpa memerlukan transformasi tambahan seperti one-hot encoding. Lalu efisiensi secara komputasi. Jadi tidak memerlukan normalisasi dan atau standarisasi data numerik sehingga mengurangi kompleksitas preprocessing. Evaluasi rebusnya didukung pruning untuk mencegah overfitting dan cross validation 10 volt untuk estimasi performa yang andal. Untuk alur pelaksanaannya untuk blok diagram, pertama tentu saja ada load data ya, load load library dan load data yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Terus ada tahap pre-processing, ya di sini ada perbaikan all pack, ada conversion numeric, encoding, encoding factory dan validasi. Terus langkah ketiga ada exploratory data analysis atau EDI atau EDA ini yang saya jelaskan nanti. Di sini ada 9 visualisasi, ada distribusi, matplots, dan korelasi matriks. Lalu langkah keempat itu ada pembagian data. Kami melakukan split data di sini 80/20. Jadi ada 820 baris untuk data training dan 205 untuk testingnya. Langkah kelima yaitu pemodelan decision tree, ya EPART, 10 dan min paket 5. Langkah keenam ada evaluasi dan pruning. Di sini ada conversion matrix, 5 matrix, CP optimal, dan pruning yang akan jelaskan teman saya nantinya. Lalu ada cost of validation 10 volt manual yang akan jelaskan teman saya juga, dan model final atau outputnya, prediksi pasien baru dan yang akan dijelaskan sama teman saya. Untuk di tahap preprocessingnya, tahap processing adalah tahap paling kritis ya. Ada 3 langkah berurut yang dilakukan. Langkah pertama adalah perbaikan kolom Allpack sebanyak 411 baris memiliki nilai rusak seperti 30.166, 6666, dan lain-lain. Yang seharusnya nilainya itu adalah 3.0. Kami menulis fungsi clean Allpack untuk memperbaikinya. Ini adalah kode yang kami gunakan. Langkah kedua, kami konversi tipe data numerik kayak kolom umur, terus maksimal tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain, itu dipastikan bertipe numerik. Langkah ketiga, encoding kategorikal seperti vektor. 8 kolom dikonversi menjadi vektor berlabel agar AirPart dapat menggunakan perlakuan numerik visual kategorikal dan pohon keputusan menampilkan label yang bermakna. Ini kodenya. Lalu keempat ini ada normalisasi dan ekstrak ciri. Pertanyaan penting, apakah dilakukan normalisasi data numerik? Jawabannya tentu tidak. Dan ini adalah keputusan yang disengajai. Decision tree adalah decision tree dengan algoritma CART menggunakan karakteristik gini atau impurity yang bersifat invariant terhadap skala. Artinya apakah usia diukur dalam satuan tahun 29 sampai 77 atau dinormalisasikan ke 0 ke 1, 0 step 1. Pohon yang dihasilkan tetap identik secara struktur. Oleh karena itu, normalisasi seperti min, max, scaling, atau z-score standardization tidak diperlukan dan tidak akan mengubah hasil model. Reduksi dimensi. Di sini apakah dilakukan reduksi dimensi, pengurangan atribut? Jawabannya juga tidak. Ya, keputusan ini diambil berdasarkan 3 bagian. Dataset hanya memiliki 13 vektor input. Jauh dari ambang batas yang umumnya membutuhkan reduksi dimensi seperti PCI yang biasanya diterapkan pada dataset dengan puluhan hingga ratusan fitur. Semua fitur, 13 fitur memiliki relevansi klinik yang sudah
mapan, dan iterasi menjadi yang konfidensial sehingga tidak ada alasan kuat untuk mengimplementasi fitur secara prior. Decision tree sendiri secara implementasi melakukan seleksi fitur melalui mekanisme feature implementasi berbasis gini impurely. Fitur ini tidak informatif secara otomatis, tidak akan dipilih sebagai split point dan memiliki importance mendekati nol. Kita masuk ke EDA-nya. Setelah preprocessing, kami melakukan EDA untuk memahami karakteristik dan distribusi fitur sebagai pemodelan. Program menghasilkan 9 visual utama. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang EDI-nya. Di sini saya akan share screen dulu PPT kami, ya. Jadi itu di sini nanti itu ada 9 visualisasi utama yang mengenai distribusi target, temuan kontradiktif, intuitif, lalu ada menggunakan box plot, terus ada box plot old pack, Thailand, terus ada correlation matrix juga, ada fitur important top 3 juga di sini nanti. Kita akan lihat ke codingannya, ke hasil programnya. Hmm, ini dia. Oke, sudah terlihat ya di sini. Ini hasil dari program kami. Ya, kita bisa spill satu-satu dulu di sini. Ya, yang tadi kami ngeload data dulu ya, yang sudah dijelaskan teman saya Frido, ngeload data, terus eh buat seluruh data mentahnya, lalu di sini ada ADI-nya di sini yang 9 fitur ya, ada distribusi target, terus ada distribusi usia, lalu ada jenis kelamin dan target, lalu ada tipe nyeri target, lalu ada box plot variabel numerik, terus ada juga lain-lainnya sebelah bawah bisa dilihat. Tambahan juga tadi yang seperti yang saya sebutkan ada box plot opaque dan korelasi matriks numerik. Terus di sini juga melakukan split ya. Terus di sini bisa kita lihat juga model decision tree-nya yang akan dijelaskan teman saya nantinya. Lalu ada evaluasi evaluasi model, lalu ada warning, terus perbanding sebelum sudah, lalu ada cross validation 10 fold, lalu ada juga contoh prediksi pasien baru. Di sini kami melakukan prediksi untuk pasien baru ya. Contohnya di sini kami isi umurnya itu 55, lalu untuk em, jenis kelaminnya kami bikin laki dan level itu. Terus CP-nya ini kita pakai tipikal anginan, lalu lain-lainnya seperti pada tabel fitur tadi kami isi semua di sini. Di sini setelah itu kami lakukan running. Ini hasil yang kami dapat. Saya akan jelaskan lebih ke ADI-nya di bagian visualisasinya. Pertama di bagian validasi old pack-nya. Pertama di bagian distribusi targetnya. Di sini ya, seperti yang sudah kita lihat, yang sakit dan yang tidak ya, yang tidak sakit sini sekitar 499, yang tidak di sini yang kami dapat itu sekitar 526. Perbandingannya sekitar 48% per 51%. 51% yang sakit, yang 48%-nya yang tidak. Di sini bisa kita lihat ya distribusi kelas targetnya ya pada bagian atas. Yang hijau itu yang sehat, yang merah itu yang sakit. Terus di sini kita bisa lihat juga distribusi usia berdasarkan kondisi jantung ya. Eh, pada bawah itu usia, yang samping itu jantungnya. Jadi di sini kebanyakan itu di usia usia sekitar 90-an ya. 90-an di usia 90-an di usia usia berapa nih? Usia antara 55, antara 55 lah. 55 55 tahun itu berjumlah 90-an pasien yang sakit. Sedangkan gitu. Terus jenis kelamin versus kondisi jantung. Di sini kita dapat lihat juga jenis kelamin untuk laki-laki dan perempuannya. Ya, di sini dominan dominan banyak yang kalau kita lihat di sini tuh
perempuan ya. Di sini kita dapat, oke, di sini juga kita dapat melihat jenis kelamin versus kondisi jantung ya. Untuk laki-laki dan perempuan, kita dapat lihat yang em, female, female itu dia lebih sedikit ya yang terkena serangan jantung, sedangkan male itu lebih banyak di kisaran sekitar 300-an, sedangkan yang female itu di sekitar 220-an. Dan tapi ini berbanding ya, yang sehat yang sehat yang tidak yang sakit yang sehat justru lebih banyak yang male sekitar 410-an, sedangkan yang female itu cuma 90-an. Terus di sini kita dapat lihat tipe nyeri dada dan kondisi jantung ya. Yang bawah itu tipe nyeri dada, ada tipikal angin, terus atipikal, non angin, apa asimptotik juga, asimptomet asim asimptomatik juga. Di sini paling banyak itu yang sehat itu tidak terindikasi tipikal angin itu di kisaran 400-an mungkin ya. Sedangkan yang lain itu lebih dominan yang sakit. Terus di sini kita dapat lihat juga usia versus kondisi jantung menggunakan bot box ini. Di sini untuk yang sehat itu di kisaran umur 52 sampai 62-an. Sedangkan yang sakit itu di kisaran umur 4 44 sampai dengan 59. Jadi lebih banyak yang lebih banyak yang sakit saat usianya belum menyampai 50 ya. Dan itulah. Terus kita dapat lihat juga detak jantung maksimal versus kondisi jantung. Di sini yang yang di samping itu maksimal heart rate, maksimal detak jantung, dan yang bawah itu adalah sakit atau tidaknya. Kita dapat lihat di sini yang maksimal heart rate itu di antara kisaran 125 sampai 152 itu, dan yang sakit itu di kisaran 149 sampai dengan 160-an yang sakit. Lalu ada kolesterol versus kondisi. Di sini juga kita dapat lihat datanya menggunakan tabel ini. Ya, untuk yang hijau itu yang tidak sakit. Ya, yang tidak sakit, yang sehat. Itu di kisaran 210 sampai dengan 290-an. Sedangkan yang sakit itu dari 205 mungkin ya sampai dengan 280-an. Di sini juga kita dapat lihat korelasi matriksnya. Ya, all take versus kondisi jantungnya ya. Jadi ini 0 ke 1 untuk yang sehat, 0 ke 2, dan untuk yang sakit itu 0 ke 1. Untuk pembagian datanya itu split data, kami di sini lakukan 80/20 seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi 80% data itu untuk training dan 20% untuk testing. Jadi sekitar 819 baris untuk eh, training dan 206 ya untuk testing. Untuk berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya terkait masalah pemodelannya. Oke. Eh, Baik, terima kasih. Saya Gilbert Untung dengan NIM 235314107, di mana saya akan menjelaskan
hasil learning, model, dan analisis, di mana sebelum itu Gary sudah menjelaskan metodologi ideanya secara lengkap. Sekarang saya akan membahas bagian yang paling dinantikan, di mana itu eh, seberapa baiknya model ini bekerja, apa yang bisa kita dipelajari dari hasilnya, dan apa keterbatasannya. Di mana evaluasi sebelum pruning ini atau rekap hasilnya, di mana pasiennya itu 205 pasien, dan setelah modelnya dibangun, dilakukan evaluasi pada data testing. Kami juga membuat fungsi eval yang untuk menghitung 5 metrik sekaligus dari confuse matriksnya, dimana seperti ini kodenya. Ini ini nah seperti itu, dimana matriksnya ada 5. Pertama ada akurasi. Akurasi memiliki nilai 80%, dan dari 205 pasien ini yang telah dites, sekitar 163 sampai 168 diprediksi itu benar. Dan kedua ada sensitivity atau recall-nya dengan nilai 80% dari pasien yang benar sakit itu terdeteksi pasien sakit, cegah false negatif. Dan yang ketiga ada specificity, di mana terdapat nilainya 78% dari pasien yang benar sehat yang diprediksi memang sehat. Dan keempat ada precision, di mana nilai precision ini 80% dari semua yang diprediksi sakit, 79 sampai 84% itu memang sakit. Dan F1 score, di mana F1 score-nya ini terdapat memiliki nilai 80%, keseimbangannya itu baik antara precision dan recall. Dan selanjutnya adalah pruning atau CP optimal, di mana itu pohon awal yang tumbuh dengan CP sama dengan 0,01 lebih cenderung overfitting dan terlalu menyesuaikan detail data training, di mana pruning ini juga yang dilakukan dengan memilih CP optimal dari tabel CP berdasarkan nilai error terkecil. Dan efek pruningnya ini, di mana pohon ini menjadi lebih kecil dan lebih mudah dibaca, sementara performa di data testing tetap terjaga dan sedikit meningkat. Ini juga membuktikan bahwa model yang lebih sederhana ini bisa lebih baik dalam generalisasi. Dan yang selanjutnya ada cross validation tenfold manual, di mana itu untuk memastikan hasil evaluasi tidak kebetulan, dan kami juga melakukan cross validation tenfold ini uh, yang dimana diimplementasikan secara manual menggunakan loop for tanpa package karet. Yes, seperti ini. Nih. Lalu selanjutnya ada ini prediksi pasien baru, di mana model itu digunakan untuk memprediksi pasien baru laki-laki yang berumur 55 tahun dan tekanan darahnya 140 dan kolesterolnya 250 dan OLPIC-nya itu 1,5 dan CA-nya sama dengan 1. Itu model menelusuri pohon dari root ke leaf dan mengembalikan prediksi kelas beserta probabilitasnya. Dan selanjutnya ada diskusi dan keterbatasan. Yang pertama di sini, mengapa hasilnya segini? Apakah yang sudah baik? Pertama, akurasi itu sekitar 80% pada dataset, di mana medis ini diperlukan tempat dalam konteks yang tepat. Dan pertama,
ini bukan dataset yang mudah, di mana fitur-fiturnya itu tidak memiliki korelasi korelasi linear yang kuat dengan target, di mana R-nya itu tertinggi hanya 0,43 dari correlation matrix. Yang kedua ada decision tree, di mana itu adalah pohon tunggal bukan assemble, di mana algoritma assemble ini seperti pohon random forest yang membangun ratusan pohon dan menggabungkan hasil biasanya menghasilkan akurasi 85% sampai 90% pada dataset serupanya. Jadi 80%-nya ini untuk satu pohon adalah hasil yang baik dan masuk akal. Lalu yang kedua ada keputusan yang dihasilkan setelah pruning memiliki struktur yang dapat diinterpretasikan, sesuatu yang tidak bisa diperoleh dari random forest atau deep learning. Setiap jalur dari root ke leaf adalah aturan keputusan yang dapat dijelaskan kepada dokter. Misal, jika CP-nya sama dengan asimptomatiknya dan tahlaknya 48 DAN, CA kurang sama 1, maka risiko hardnya itu di CAC tinggi, di mana kemampuan interpretasinya itu memiliki nilai tersendiri di dunia medis yang membutuhkan justifikasi klinis. Lalu yang ketiga ada fitur importance yang dihasilkan konsisten dengan pengeluaran medis, dan CA-nya adalah faktor risiko kardiovaskular yang sudah tervalidasi secara klinis. Dan ini juga adalah tanda sanity check bahwa model ini tidak sekedar menemukan pola statistik, tapi juga pola yang bermakna klinis. Lalu ada 5 keterbatasan, di mana kami ini menyadari beberapa keterbatasan dari proyek ini, yaitu keterbatasan pertama itu satu algoritma, di mana proyek kami ini hanya mengimplementasikan satu algoritma, yaitu decision tree, tanpa perbandingan dengan algoritma lain seperti Naive Bayes, Random Forest, atau SVM. Nah, kita juga tidak bisa dengan pasti menyatakan bahwa decision tree ini adalah pilihan terbaik untuk dataset ini. Lalu yang kedua ada dataset terbatas, di mana datasetnya ini hanya berisi 1025 observasi, tergolong kecil untuk standar machine learning. Model ini juga dilatih pada dataset ini mungkin tidak menggeneralisasikan dengan baik ke populasi yang lebih beragam secara demografis dan geografis. Lalu ada yang ketiga, tidak ada validasi klinis, di mana model ini belum divalidasi terhadap data klinis nyata dari rumah sakit. Dataset UCI adalah dataset histori yang dikumpulkan pada kondisi tertentu. Lalu ada yang keempat, keterbatasannya itu ketidakpastian nilai metrik, di mana ini karena hasil evaluasinya ini bergantung pada nilai random set dengan pembagian data, angka akurasinya yang dilaporkan adalah estimasi, bukan nilai absolut. Dan yang kelima ada tidak adanya employment, di mana model ini masih dalam bentuk script R dan belum diintegrasikan ke sistem yang digunakan langsung oleh tenaga medis. Jadi kesimpulan kami, berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan dari pre-processing IDA, pemodelan, evaluasi, hingga cross validation, ini kami juga menarik, di mana kesimpulannya itu berikut. Ada pertama, data hardnya itu berhasil dibersihkan dari 400
11 entry yang rusak pada kolom all pick tanpa menghapus satu baris data pun melalui fungsi pre-processing khusus yang dikembangkan kelompok kami. Lalu ada yang kedua, di mana IDEA mengungkapkan fitur CP dan Lalak, Olpik, dan CA. Itu adalah indikator klinis paling kuat yang kami juga temuan. Ini konsisten dengan literatur medis, di mana kardiovaskular dan terkonfirmasi oleh fitur impotence model. Lalu yang ketiga ada model decision, di mana mencapai akurasi 80% dengan sensitivity-nya 80%, di mana menandai itu sebagai alat bantu screening. Lalu yang keempat ada cross validation tenfold, di mana itu Purinya menyederhanakan pohon sambil mempertahankan performa overfitting untuk keberhasilan diatasi. Lalu ada yang keenam, keunggulan utama, di mana proyek ini bukan hanya akurasi, tapi interpretabilitas, di mana pohon keputusannya itu dihasilkan dapat dikomunikasikan kepada dokter sebagai aturan logis yang dapat diverifikasi secara klinis. Dan itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.